Sahabat Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sangat berterima kasih oleh karena Tuhan telah memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita masing-masing dan kita bisa bertemu di jemaat ini dengan penuh sukacita walaupun terasa panas. Ya, tetapi hati kita tetap tenang untuk beribadah, mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Bisa enggak? Kita tunggu sebentar. Ya, selamat Sabat. Yau Sabato. Bapak Ibu sekalian, tadi Ketua Jemaat menyampaikan bahwa gereja ini sedang ada proyek pembangunan rumah pastori, dan sebenarnya di pikiran saya bukan rumah pastori tetapi plafon gereja. Kenapa? Karena kami datang pun di tempat ini, Jemaat Hililaja, tujuannya adalah untuk membangun atau memasang plafon gereja dan kebutuhan lainnya, termasuk mimbar seperti yang ada sekarang ini, karena di Hililaja mimbarnya sudah bertahun-tahun tidak pernah diganti dan sudah butuh atau perlu untuk diganti, dan banyak kebutuhan lainnya. Inilah yang ada di layar, itu adalah wajah gereja kita yang ada di Hililaja. Beberapa bulan yang lalu ketika kami rapat majelis dan mereka menyampaikan permohonan ini karena sudah sekian tahun tidak pernah disentuh oleh pembangunan, ya, dan sekarang dengan semangat Jemaat Hililaja dan mereka mengambil keputusan bahwa mereka akan bergerak bersatu dan menghubungi juga saudara seiman untuk membangun gereja ini, dan salah satunya adalah Jemaat Hilina. Dan di waktu yang sama mereka juga sekarang ada di Jemaat Gunung Sitoli untuk menyampaikan permohonan yang sama. Nah, saudaraku sekalian, hanya beberapa gambar saya tunjukkan. Adalah pertama sekali saya injakan kaki di Jemaat Hililaja. Ini adalah malam Vesper. Ya, malam Vesper saya ada di sana bersama dengan keluarga dan juga anggota-anggota jemaat. Saya tidak tunjukkan. Inilah yang beda-beda tipis dengan jemaat ini. Kalau ini baja ringan, kalau di sana ya kayu. Jadi kebutuhannya hampir sama. Lalu saya perlu tunjukkan inilah yang mereka butuhkan dan yang kami butuhkan di Jemaat Hililaja. Ini adalah saat Sabat sore, Sabat pemuda, walaupun isinya hampir semua orang tua, tetapi memiliki jiwa orang muda. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 25. Saya akan bagi 3 perikop ini untuk kita bahas bersama-sama dengan judul Dikuduskan untuk Mengasihi. Bapak Ibu sekalian, kita berada di tempat ini oleh karena Allah telah menguduskan kita, oleh karena Allah telah melindungi kita, menebus kita, mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita juga punya tugas yang sama untuk mengasihi sesama manusia. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus untuk kita pahami dan pelajari bersama pada siang hari ini. 1 Petrus 1 pasal 1 ayat 13. Yang pertama adalah orang yang mau hidup kudus. Ya, ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Ada hal-hal yang harus kita sadari untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hal yang pertama, kalau ada kerinduan dalam hati kita ingin hidup kudus, kita ingin dikuduskan oleh Allah, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kita harus bersedia menerima kasih karunia Allah.
Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu harapan kita harus sandarkan satu-satunya atas kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Semua akal budi kita, semua kehidupan kita harus sandarkan atas dasar kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, kita masing-masing akan menerima kasih dan pengudusan daripada Allah itu sendiri. Yang kedua yang perlu dilakukan oleh orang yang ingin hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Petrus di ayat 14 ini, kita diingatkan kembali seperti apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia menyuruh orang tua membawa anak-anak datang kepadanya. Bahwa jika engkau tidak bertobat seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Petrus juga ingatkan kita hari ini, jemaat Hilina dan kita semua yang hadir, agar kita hidup sebagai anak-anak Allah. Itu artinya bahwa kalau saya anak Allah, ada Bapa di sorga yang sedang menunggu saya. Ada Bapa di sorga yang sedang menerima atau menunggu informasi atau kelakuan apa yang saya lakukan, hidup seperti apa yang saya hidupkan di dunia ini sementara kita ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, hiduplah sebagai anak-anak Allah dan taat, jangan turuti hawa nafsu. Nanti kita akan pelajari apa itu hawa nafsu yang menguasai hidup kita di waktu masa kebodohan. Yang ketiga, bagi orang yang mau hidup kudus, yang ketiga yang perlu dilakukan adalah hidup kudus seluruhnya. Hidup kudus tidak boleh setengah-setengah. Hidup kudus tidak boleh hanya separuh waktu. Hidup kudus bukan hanya hari ini. Hidup kudus bukan hanya satu sabat. Hidup kudus bukan hanya satu tahun. Hidup kudus bukan hanya pada saat kita merasakan kebahagiaan dalam hidup kita. Buat adik-adik kami yang baru dibaptis, kehidupan Kristen itu tidak hanya sekedar biasa-biasa saja. Hidup kudus itu harus total. Seluruh hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan yang adalah kudus adanya. Ayat 15 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidupmu. Itu artinya bahwa tingkah laku, perkataan, hidup kita, pergaulan kita, tanggung jawab kita di gereja, di sekolah, di masyarakat, di mana saja kita berada, seluruh hidup kita harus hidup kudus. Saudaraku yang kekasih, ayat ini dilanjutkan dengan ayat 16 bahwa hidup kudus ada standarnya. Jangan kita buat standar manusia. Hidup kudus standarnya adalah Tuhan. Ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Standar kekudusan yang kita miliki, standar kekudusan yang orang Kristen miliki adalah standar kekudusannya Allah. Karena Allah yang menguduskan masing-masing kita, baik besar maupun kecil, orang tua, orang muda, dan siapapun kita yang ada di tempat ini. Hiduplah kudus, maka kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Bagian yang kedua dari perikop ini saya akan sampaikan dengan cepat. Tindakan Allah dalam pengudusan. Ketika saya rindu, ketika saya punya keinginan untuk dikuduskan oleh Allah, ingatlah bahwa Allah sesungguhnya terlebih dahulu telah menyiapkan jalan bagi kita. Jadi bukan karena saya rindu dikuduskan maka Allah menguduskan kita. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi masing-masing kita agar kita semuanya memperoleh pengudusan daripada Allah. Ayat 17 berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dan dalam ayat ini sebenarnya adalah lanjutan apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup menurut di dunia ini. Tetapi ayat 17 memberikan satu gambaran bahwa Allah telah berdiri, telah ditetapkan menjadi hakim di antara kita. Menjadi hakim bagi saya, menjadi hakim yang adil bagi umat manusia. Hakim itu bukan sesuatu yang menakutkan.
Jadi kalau di persidangan, sekarang ada persidangan yang sedang viral, hakim itu bukan sesuatu yang menakutkan, pengadilan itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Justru hakim itu, kalau kita pandang hakim atau pengadilan itu adalah sesuatu yang memberikan kita sebuah kepastian bahwa kita akan mendapatkan pembebasan daripada seorang hakim. Allah telah berdiri, Allah telah menyatakan dirinya adalah seorang hakim, dan Allah pasti akan berpihak kepada kita ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bagian yang kedua tindakan Allah yang Allah lakukan adalah, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Untuk membahas ayat ini, mari kita kembali kepada ayat 14. Dikatakan di sini bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu. Oleh karena hawa nafsu, keinginan dunia, menyalahgunakan jabatan dan lain sebagainya, Tuhan katakan di ayat 18, itu adalah cara hidup yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian, ketika kita lebih fokus kepada diri kita, ketika saya lebih mementingkan kepentingan pribadi saya, ketika saya menyalahgunakan sesuatu, itu adalah cara hidup yang sia-sia. Tuhan katakan, kalau mau hidup kudus, kalau engkau mau dikuduskan oleh Allah, tinggalkan hidup yang sia-sia. Dan ketika kita sadari bahwa kita sedang hidup dalam kehidupan yang sia-sia, Tuhan katakan ayat 14, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ada jaminan dari Allah, ada tindakan langsung dari Allah. Allah turun tangan untuk menebus kita masing-masing dari kehidupan kita yang sia-sia, dari hawa nafsu, dari keinginan dunia, dan lain sebagainya. Lalu ayat 19 sebagai jawaban daripada ayat 15 dan 16 dikatakan demikian, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah Tuhan katakan engkau memiliki hawa nafsu, engkau menginginkan dunia, itu adalah cara hidup yang sia-sia. Nah, lalu sekarang Tuhan katakan ayat 15 katakan bahwa engkau harus dikuduskan, hidup kudus seluruhnya seperti Allah kudus adanya. Lalu bagaimana caranya? Tuhan katakan engkau harus kudus seperti api kudus. Bagaimana caranya? Tuhan sediakan solusi. Ayat 19 katakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang telah bernoda dan yang tak bernoda dan tak bercacat. Allah sediakan, Bapak Ibu. Kalau kita ingin hidup sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kita ingin dikuduskan oleh Allah, sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Allah tawarkan, Allah berikan darah anaknya untuk menguduskan masing-masing kita, supaya kita kudus sebagaimana Allah kudus dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu sekalian, ayat 20 katakan, bagian yang ketiga, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, Allah telah menyediakan, mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk saya, untuk kita, untuk orang-orang muda yang ada di sebelah kanan saya ini, dan kita semua yang ada dalam ruangan ini. Allah telah memberikan jalan keluar. Allah memberitahukan kesalahan kita. Allah yang sama juga memberikan penebusan bagi masing-masing kita yang ada di tempat ini. Yang terakhir dari bagian khotbah saya adalah, kalau saya ingin hidup kudus, dan Allah memberikan jawaban dan solusi terhadap itu,
Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus saya dari dosa saya, dari cara hidupku yang sia-sia. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan setelah itu? Apa yang Bapak Ibu lakukan setelah itu? Apa yang orang-orang muda lakukan setelah itu? Adik-adik saya yang ada di sini, apa yang kita lakukan? Ada dua hal. Dan yang pertama, itu sangat penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah mengamalkan kasih persaudaraan. Ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Bapak Ibu sekalian, perjalanan kehidupan kita ini tidak hanya cukup bahwa saya orang berdosa. Oh Tuhan, ampuni saya. Oh Tuhan, sucikan saya. Tuhan katakan, iya saya sudah sucikan. Saya sudah sediakan solusi terhadap dosamu jauh sebelum dunia ini dijadikan. Pertanyaannya adalah ketika Allah telah menguduskan kita. Pertanyaan ketika Allah telah menolong kita, memberkati kita, apa yang saya lakukan sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Tuhan? Sangat tersederhana. Orang-orang muda sangat sederhana, tidak berat. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Mengasihi itu tidak pura-pura. Mengasihi itu bukan hanya ketika kita bertemu. Mengasihi itu bahkan ketika dia tidak ada di sana, hati kita terdorong, hati kita diguncang untuk mengasihi dia. Harus tulus dan ikhlas. Dan kalimat berikutnya adalah, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Rasul Petrus itu sama apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa pada kitab Perjanjian Lama. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Dan bagian yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Petrus tambahkan siang hari ini, kasihilah sesamamu, ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu sekalian, kekuatan sebuah organisasi adalah karena kita saling mengasihi. Kekuatan kita umat Tuhan adalah karena kita saling mengasihi. Bukan karena banyaknya kita dalam gereja, bukan karena jumlah kita bertambah-tambah setiap bulannya, setiap tahunnya. Tetapi kekuatan kita yang paling penting, yang paling utama adalah ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Siapkah kita mengasihi? Karena kita sudah dikasihi, karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Bagian yang terakhir yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah orang yang telah disucikan oleh Tuhan terus hidup dalam firman Tuhan. Terus hidup dalam firman Tuhan. Ayat 23 sampai 25 berkata, karena kamu telah ditahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25 katakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, hidup kita di dunia ini diumpamakan seperti rumput yang sementara saja ada kemuliaannya, sementara saja mengeluarkan bunga mungkin, indah kelihatannya, tetapi pada sore hari hilang kecantikannya,
kita akan berakhir dengan kematian. Tetapi sesuai pelajaran sekolah sahabat kita tadi, kita akan memiliki kehidupan di balik kematian ketika Yesus datang kedua kali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita telah dikuduskan oleh Allah, kalau kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, lakukan dua hal ini sesuai dengan pesan daripada Petrus. Kasihilah sesamamu manusia dengan segenap hatinya. Dan yang kedua, tetaplah berpegang teguh kepada firman Allah. Sebagai kesimpulan pada siang hari ini, sesungguhnya kita ini najis di hadapan Allah. Maka kita perlu penyucian. Caranya adalah terimalah kasih karunia Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah dan hiduplah kudus seluruhnya. Bagian yang kedua, dalam penyucian atau penebusan manusia, Allah yang adalah hakim telah berinisiatif untuk menebus kita dengan darah Yesus Kristus, serta mengutus Yesus sebagai perantara untuk menghubungkan manusia dengan Allah. Karena sesungguhnya kita telah terputus hubungan kita dengan Allah, tapi karena Tuhan Yesus kita dihubungkan kembali dengan Allah. Dua terakhir, sementara hujan turun, karena kita telah disucikan oleh Yesus, maka marilah kita mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus, ikhlas, sungguh-sungguh, dan dengan segenap hati. Yang terakhir adalah jadi firman Tuhan, menjadi teladan dalam hidupmu seumur hidupmu, mulai sekarang dan sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin.